Yang di depan dulu aja tuh, nggak usah sosialisasi. Nggak usah, kalau dijelasin nanti jelasin lagi. Ini di depan dulu aja. Paling depan. Ayo teman. Nah, kalau kasihan buru-buru orang capek. Mereka jujur dulu. Itu keraton yang dipersembahkan untuk kediaman Ibu Sultan Banten yang bernama Ratu Aisyah. Nah, keraton ini dibangun diperkirakan akhir abad ke-18. Berapa ini jelas? Mulai tahun 1808 karena keterkaitan dengan Sorosoan sudah digempur diserang oleh Belanda. Sultan terakhir Kesultanan Banten memerintah di sini dari 1808 sampai 1809 sampai 1813. Sultannya bernama Muhammad Syafiuddin. Nah, 1813 terkait situasi politik Belanda juga ini dijajah oleh Prancis, Inggris ini juga kacau. Dan akhirnya kerajaan Banten dihapus 1813, kesultanannya dihapus oleh Inggris, oleh Thomas Raffles. Berikutnya Belanda kuat lagi, kembali lagi ke Nusantara, menguasai Banten lagi. Dan tahun 1816 kerajaan Banten ini dirubah kata pemerintahan oleh Belanda, jadi menjadi 4 wilayah kabupaten. Istilah dulu itu namanya kadipaten. Ada Kadipaten Banten Lor, Banten Utara, Banten Tengah, Banten Kidul atau Selatan, ada Banten Kulon atau Barat. Banten Tengah, Banten Utara itu kemudian menjelma jadi Serang, Banten Tengah Pandeglang, Banten Kidul Lebak, Banten Barat atau Kulon ini menjadi Caringin atau Lebak. Caringin atau Anyer ya kalau sekarang. Anyer. Nah, untuk pemerintahan Kadipaten Banten Lor di sini sementara 1816 sampai dengan 1828. Setelah pemerintahan kerajaan dihapus ya. 1816 sampai 1828 Keraton Kaibon ini dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Banten Lor yang dikendalikan atau diperintah oleh Arya Adisantika. Berikutnya 1828 pusat pemerintahan pindah ke Serang, ke kota Serang yang sekarang. Sekarang ada kantor bupati, itu dibangun mulai tahun 1820-an. 1828 sudah pindah ke sana, bupati yang kedua itu namanya Agus Zakaria. Jadi di sini sudah tidak ada aktivitas, sudah vakum. Tidak ada pemerintahan kabupaten, tidak ada kerajaan karena sudah dihapus. 1832 keraton ini dibongkar oleh Belanda, makanya misalkan seperti ini. Material bangunannya dipindahkan ke kota Serang untuk membangun pusat pemerintahan Belanda di Serang. Nah, bersamaan dengan itu juga Sultan Banten terakhir namanya Syafiuddin ini ditangkap oleh Belanda karena dicurigai melakukan tindakan kriminal bersekongkol dengan bajak laut. Tuduhan Belanda itu. Akhirnya Syafiuddin juga ditangkap. Sultan terakhir ini 1832 diasingkan, dibuang ke Jawa Timur, ke Surabaya sampai wafat pada tahun 1899. Wafat di Batavia. Jadi keturunan generasi Banten ada di sana yang nasab Sultan terakhir ini. Nah, itu kronologis latar belakang sejarahnya yang awalnya
keraton ini adalah sebagai kediaman atau tempat tinggal itu sultan, dari namanya Kaipuan itu berarti Kaipuan ya. Terus yang mengenai tata letaknya, secara keletakan keraton ini terletak di Kampung Kroyak, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Luasnya kurang lebih 2 hektar, dikelilingi oleh kanal atau sungai buatan. Ini seperti ini, langsung berhubungan ke laut, tembus ke sana dulu sebagai media transportasi air dan pertahanan. Dan ini ada pintu gerbang. Ini pintu gerbangnya berbentuk bentai. Bentar ini terindikasi kuat bahwa ini gaya Jawa Bali ya. Ini lebih ke Hindu sebetulnya. Nah, ini pintu gerbang utama. Ini ada 5 buah gerbang. Aduh, dia udah keturunan. 5 buah gerbang melambangkan suku kita. Ini gerbang utama. Padahal sama gerbang, tapi gerbang utama ini karena berhubungan langsung dengan pintu dalam atau lawang sedemi. Di dalam itu ada namanya pintu gerbang Paduraksa. Bentar ini lebih bersifat profan, sementara Paduraksa bersifat sakral. Pintunya akan dilalui akan menuju ke ruangan yang sakral atau penting, karena di sanalah dulu Ratu Aisyah dengan putranya Safiuddin. Jadi pada saat Ratu Aisyah atau Safiuddin menjadi sultan di Banten, usianya kan masih anak-anak. Jadi yang menjadi PLT-nya itu, PJ-nya adalah ibunya. Dulu namanya Mangkubumi istilahnya, yaitu Ratu Aisyah. Oke, kita lihat. Paduraksa ini lebih ke gaya arsitekturnya, lebih ke Eropa ya. Eropa perpaduan dengan Bugis. Kalau ini Jawa Barat. Ini yang menjadi lambang kota Serang yang sekarang ini. Dan lambang-lambang pemerintahan dan organisasi di Serang kelurahan. Ini gerbang Paduraksa ada 2. Itu sebelah sana ini masih kelihatan masih utuh, dan ini yang menjadi background pemugarannya ini datanya. Jadi kami memugar itu dengan data bangunan yang ada, karena tidak adanya lukisan atau gambar. Nah ini yang masih utuh, sebelah sana yang tidak ada atap seperti yang dulu. Ini gerbang Paduraksa. Jadi dulu kamu nih, kita kalau mau bertemu sultan tinggal langsung ke sana. Dari sini ditransitkan dulu, di situ ada ruang cerita ngantuk, sama dengan Surosoa. Ada ruang tunggu. Nah bedanya di sana ruang tunggunya gede, karena di sana kan pusat pemerintahan. Sementara ini kan adalah kediaman atau lebih ke aktivitas sosial ya, bukan politik sebetulnya awalnya. Jadi masa-masa akhir pun, karena memang kerajaan Banten pun sudah sangat melemah, menjelang masa-masa transisi sebetulnya di sini, menjelang keruntuhan ya, dan berikutnya dihapus oleh Inggris, oleh Thomas Raffles. Tuh ada beling loh. Dari mana belingnya? Situ tuh. Siapa yang buang di situ? Nggak tahu. Tuh, bahaya itu. Ada yang beling. Lihat di sini ada teknologi yang dipakai ya, dipakai pada waktu itu. Jadi ruangan literaturnya ada 2 ruangan yang sudah mengadopsi konsep pendingin ruangan, tapi masih alami. Jadi AC-nya AC alam. Jadi kamarnya di bawahnya ada kolam. Seperti itulah kira-kira sederhana. Kita lihat. Ini dapur. Dapurnya. Ini ada terasnya, ini sudah ada joglok, ini ada bangunan, ini ada pekarangan juga, itu ada jalan-jalan. Ini ruang tamu, ruang keluarga. Di sana ada 2 kamar. Di sini juga ada 2 kamar. Yang 2 kamar ini menggunakan teknologi pendingin air. Jadi lubang itu bukan untuk suplai air. Lubang saling berhubungan ya, satu dengan yang lain.
Kalau kita pasang balok-balok kayu, ini sudah terpasang rangka-rangka kayu di atas kolam sebagai penyangga lantai yang terbuat dari papan. Terus kemudian air dari mana? Di sana ada kanal. Disuplai melalui pipa terakota masuk ke sini, dan sewaktu-waktu air diganti, ada sirkulasi dibuang ke kali di Banten. Intinya ini sebagai penyejuk ya, penyejuk ruangan, karena Banten ini sangat panas hawanya, apalagi siang hari, malam hari pun sampai sekarang ini masih luar biasa panas. Nah, ini teknologi yang termutakhir abad ke-18 di Kesultanan Banten, sudah mengenal teknologi pendingin ruangan dari air seperti ini bentuknya. Kita lihat tuh. Yang sebelah situ belum tuntas ke bawah penggaliannya, jadi untuk penjelasannya lebih mudah. Ini sama seperti itu. Dan kita lihat ini sudah barang ini kanal ini dulu sebetulnya ke sini, sana tuh. Jadi keraton ini persis ada di tengah aliran sungai atau kanal. Suplai air dari Cibanten 2 km dari sini. Ditutup oleh Belanda terusan airnya, dan ini ditutup, dibuat jalur jalan darat. Ini 1820 Belanda membangun jalan darat dari Serang, Karangantu ke pelabuhan. Itu kan jembatannya jembatan tipe kolonial kan, yang sebelah sini ya, yang kecil, yang iya, hampir sama dengan jembatan Jalan Sultan tadi yang dekat itu tipe modelnya kan. Nanti kalian sambil ke mobil bisa dipoto itu. Kemungkinan itu tahun 1800-an. Ini diputus dengan kehadiran jalan raya sehingga terputus dengan kota sana, dan yang di sana pun itu terputus lagi, yang sekarang jadi semacam kayak tempat parkir ya tadi ya. Nah, sebetulnya tadinya memang tanggul yang dibuat oleh Belanda untuk mengisolir, memblok keraton ini supaya tidak ada supply air sebetulnya, petik dan untuk gantian lagi mentos mau mak pendidikan Islam di sini ada iya pernyataan boleh nggak ya buat sahabat barang sih pernyataan di situ juga tinggal kepala drama dan masih ya yuk ke sana. Kita ke atas sana. Sini lebih enak kan suasana dibanding Surosowan kan? Iya. Kan pas adem itu favorit para anak-anak sekolah tuh. Kalau sampai sana udah apalagi kalau jam 12 siang di situ udah berasa masuk kulkas saja obat tenang. Ini sampahnya diambilin, bekasnya bekas apa ini? Jangan asal itu sampahnya ya. Ambilin sini. Jangan nyampah kemana. Albi jangan nyampah Albi mana telepon yang telepon Ini ada taekwondo, ada penyusunat. Dalasan bagus tuh. Nah, ini bangunan yang ini kemungkinan bangunan kedua. Intinya pada saat mau digunakan untuk pemerintahan Kabupaten Serang, mungkin menambah bangunan. Ini juga bekas kantornya. Kalau kita lihat itu ada kejanggalan karena si pintu ini terhalang oleh bangunan ini kan. Terus tidak ada kunci bangunan antara bangunan yang pertama dengan yang kedua. Cuma nyambung, tidak ada saling mengunci. Ini jelas ini konstruksi yang memang sangat janggal kalau menurut saya.
dan ada kemungkinan di tipe kedua setelah masa awal pembangunan. Dan ini bangunan masjid. Ini masjid. Jadi bangunan utama keraton ini. Oh, ini masjid. Jadi bangunan utamanya masjid. Ditandai dengan adanya mihrab, tempat imam. Ngapain sih? Patungin aja. Ini ciri khasnya. Oh iya anjir. Ini ukurannya lumayan luas ini. 14 kali 24. Yang masih ada gombal itu tadi 25 kali 25 ya. Kenapa tidak beratap, tidak bergenteng dan sebagainya? Karena 1832 dibongkar oleh Belanda, batu batanya, karang, terus kusen-kusennya, genteng, rangka-rangkanya diangkut dibawa ke Serang. Dijarah oleh Belanda, dipindahkan untuk membangun pusat pemerintahan Belanda di Serang. Termas perantai ini semuanya baru. Kecuali ini satu, sebelah sana ada dua tuh. Yang ini warnanya begini colok. Oh. Itu cara sisnya. Ya, pendopo. Kayak Masjid Agung Banten juga ada kan, bangunan tambahan sebelah timur. Ya, Bapak. Mihrab. Kalau ini area masjid ditandai dengan mihrab. Gitu. Mihrab ini tempat berdirinya imam dan petunjuk arah kiblat. Jangan. Ini ada apa? Atapnya? Kiblat. Atapnya? Masih pas enggak atau tidak kiblatnya, tapi ini dulu kiblatnya. Atapnya kemana Pak? Ya, Atapnya? jadi kan 1832 Keraton Kayibon ini dibongkar oleh Belanda. Genteng, rangka-rangkanya, kusen, batu batanya diangkutin ke Serang oleh Belanda ke kota yang baru itu untuk membuat pusat pemerintahan di Serang. Bersamaan dengan itu juga sultannya yang terakhir Muhammad Syafiuddin ditangkap oleh Belanda, dibuang ke Jawa Timur ke Surabaya sampai wafat pada tahun 1899. Makamnya di Boto Putih berseberangan dengan makam Sunan Ampel karena dituduh sebagai penggerak bajak laut. Itu kan hanya jadi apa ya, jadi cara-cara untuk menghapus sejarah itu ada tiga prasyarat. Yang pertama, dokumennya harus dilenyapkan supaya tidak ada pencitrahan. Yang kedua, monumen bangunannya dibongkar-bongkar dan hancur-hancurin. Yang ketiga, tokoh-tokoh pentingnya dikriminalisasi supaya kita tidak lagi punya kebanggaan terhadap leluhur kita yang dulu katanya raja, sultan dan sebagainya, ternyata penjahat gitu. Jadi kita nggak ada kebanggaan lagi. Jadi Banten ini kalau nggak tertolong dengan naskah-naskah Pajajaran, Cirebon, Demak dan naskah-naskah lain, kemungkinan juga sudah terhapus dari sejarah. Nah, dengan adanya naskah-naskah lain yang menceritakan tentang Banten, itulah yang menimbulkan penasaran daripada para ahli, para arkeolog, para sejarawan yang kemudian turun datang ke Banten melihat lacak jejak sejarahnya. Ternyata masih ada bekas benteng yang terindikasi kuat keraton. Apalagi konsepnya sama dengan Cirebon. Seperti dalam naskah-naskah Baber diceritakan bahwa Sunan Gunung Jati itu punya anak di Banten namanya Maulana Hasanuddin. Nah, yang dikaji dan kemudian ditemukanlah alat-alat bukti monumen bangunan berteknologi abad 16-17, dibuktikan dengan adanya campuran pasir dan kapur misalnya. Kemudian juga ditemukan bukti lain yang sifatnya bergerak seperti kayak artefak. Ini ada gerabah, ada keramik, ada koin-koin mata uang pada waktu itu, mata uang Cina, mata uang Banten, mata uang Eropa yang ditemukan sebagai bukti kuat ya tentang Banten itu pernah ada peradabannya waktu zaman abad 16-17, dan bahkan ada mata uang Cina itu dinasihan abad 7 yang ditemukan di Banten. Berarti orang Cina sudah berdagang mulai tahun 600-an.
dibuktikan dengan adanya koin Cina. Dan bahkan Banten ini dulu awal-awal kerajaan sebelum ada Banten membuat uang sendiri kerajaannya. Karena Banten mulai membuat uang kan kerajaan itu raja ketiga Maulana Muhammad Nasruddin 1596. Jadi sebelumnya rakyat Banten ketika sudah ada kerajaan pun itu menggunakan mata uang Cina dan barter. 1596 baru tuh tersiar adanya mata uang dan dibuktikan adanya koin-koin yang kita temukan di Banten lama hasil penggalian arkeologis ya, arkeologi, dan itu yang di situ ada kodenya, tulisannya dalam koin itu Ratu Ing Banten. Ratu Ing Banten itu adalah gelar raja ketiga Banten, yaitu Maulana Muhammad Nasruddin. Jadi dulu gelar raja itu di Banten Ratu, panggilan laki-laki Ratu Ing Banten. Misalnya kayak Maulana Nasruddin dulu ketika beliau menjadi Bupati Banten mendapat gelar dari kakeknya dari jalur itu namanya Pandita Ratu. Jadi raja itu ratu kurang banyak. Jadi Pandita ini adalah agamawan, ratu ini pemimpin yang agamis. Itu. Ada pertanyaan? Sudah nggak cukup? Berarti kalau misalkan untuk istri sendiri punya jabatannya sendiri Pak? Istri itu ada dua macam. Yang pertama istri permaisuri. Misal contoh, Maulana Hasanuddin punya istri permaisuri namanya Ratu Ayu Kirana dari Demak, putrinya Raden Fatah. Yang berhak menjadi raja anaknya dari yang permaisuri. Ratu Ayu Kirana punya anak namanya Maulana Yusuf, maka dia menjadi raja. Ada istri lagi Ratu Khadijah, tidak berhak anaknya jadi raja. Ada lagi misalnya itu Ratu Badaria, Ratu ini apa Syarifah Ambarullah, ini selir. Jadi selir pun ada dua macam selir. Ada selir rakyat jelata, ada selir nenek anak raja, tapi rajanya tahtanya lebih rendah daripada Ratu Ayu Kirana gitu. Karena Ratu Ayu Kirana kan anak raja besar kerajaan Demak, sementara misalnya kayak Ratu Siti Badaria ini anak kerajaan Balau dari Lampung dan itu kerajaan kecil. Jadi tidak jadi permaisuri dan anaknya tidak berhak menjadi raja. Kemungkinan kecil ya, hanya paling juga menjadi bupati lah atau panglima perang kalau memang punya keahlian. Sini kameranya. Terus seperti kayak gelar-gelar itu kan memang dipatenkan masa Jamal Maulana Yusuf, diperkuat lagi pada masa Maulana Sultan Ageng Rekayasa. Seperti untuk gelar nama-nama jabatan misalnya. Nama panglima itu dulu namanya Senopati. Panglima utama kalau di kita bintang 4 lah, jenderal ya. Panglima TNI lah itu Senopati Ingalaga namanya. Itu panglima utama. Kalau setingkat bintang 2 ya Senopati. Terus ada istilah-istilah seperti kayak nama pasukan. Kalau pasukan panah namanya Jamparing. Jamparing itu dari kata panah bahasa Sunda. Pasukan Jamparing, ada pasukan tombak, pasukan kuda, ada pasukan angkatan laut misalnya. Dan dulu ya ada juga pasukan khusus dulu kan namanya Sunan Darugo yang diadopsi dari dua kata artinya kekuasaan dan kecepatan. Oke, masih ada yang ditanyakan? Berarti Pak, bangunan ini nggak boleh dibangun ulang, nggak boleh direnovasi? Boleh, dengan catatan datanya sudah ada dan sudah hasil kajian. Artinya tidak boleh merubah bentuk. Amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yang paling sakral tata letak, bentuk, dan warna. Jadi misalnya kalau menara diwarnai kuning nggak boleh, dulu nggak ada warna kuning. Misalnya kayak gitu, misalnya. Masjid warnanya suka hijau gitu, belum ada warna lain selain karena cat itu dulu digunakannya kapur sebagai pewarna itu dulu. Kapur itu buat cat gitu untuk pewarna, jadi nggak ada warna lain. Makanya waktu Tompiras datang ke Banten, jadi dilihat dari laut Banten itu sudah terlihat ada bangunan tinggi menjulang tinggi berwarna putih. Waktu Tompiras pertama orang Eropa yang ke laut Portugis ya, ada
Itu menara sebetulnya, menara yang pada awal itu yang dibangun oleh Sultan Hasanuddin oleh orang Cina. Jadi kalau kita berbicara kebudayaan di Banten ini, dalam seni arsitektur bangunan ini ada 3 pada masa pertama. Didominasi oleh Jawa, Cina, abad 16 Jawa Cina, abad 17-18 itu udah ada kebudayaan Eropa sudah masuk, seperti menara, seperti Tiamat tadi ya, benteng Belanda tadi, termasuk yang di sini juga ada antara Eropa Jawa. Ada? Kemana mau ada yang ditanyakan? Kamu foto-foto silahkan. Ini makan apa memang. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Salam saya pribadi. Hingga perjalanan kita mulai dari jam setengah 10 tadi sampai detik ini. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkesan. Amin. Sangat berkesan. Mau foto nggak di sini nih bagus nih? Jadi apa kalian